لكلها ولي من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Selanjutnya kita ikuti kajian tafsir. Pada pagi hari ini kita mengambil tema telaah ayat dan huruf dalam Quran surat Al-Kautsar. Untuk itu kepada guru kita Al-Mukarram Dr. Ki Haji Abdurrahim Hasan SKMA, pada beliau kami persilakan. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islami wal qur'an. وفضلنا به على جميع العالم اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ووالاه إلى يوم لقاء الله في آخر الزمان. وبعد حضرات العلماء والأساتذة الأفاضل المحترمين, para guru, para ulama yang saya hormati, saya muliakan, dan juga sama-sama kita muliakan. Di antaranya guru kita Ustaz Muhammad Rafiq, Ustaz Ahmad Zarkashi, dan juga para asatidz yang lain. Ketua Majelis Ta'lim Arafah Ustaz Rahmat Haji Wiguna yang saya hormati, Pak LMK yang saya hormati, Pak Wawan, juga yang saya hormati pembina Majelis Ta'lim Arafah, juga guru kita Dr. Haji Adi Saputra, juga Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Idam yang saya hormati, ada di belakang. Para ketua dan pengurus masjid dan musola yang tergabung di dalam Majelis Ta'lim Arafah yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu ada ya? Baru ini nih ada ini, biasanya nggak ada ibu-ibu. Di Al-Hidayah ini spesial. Jadi di musola apa masjid ini? Musola ya. Musola serasa masjid. Jadi beda ini. Majelis Ta'lim Arafah yang dihadiri ibu-ibu. Biasanya nggak pernah ada, di mana juga bapak-bapak semua. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu
yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala karena Bapak Ibu melangkahkan kaki ke tempat yang sangat dimuliakan Allah, yaitu tempat ilmu, tempat zikir, tempat ibadah. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita tidak akan pernah telat, tidak akan pernah kendor semangat kita untuk hadir di tempat yang sangat mulia seperti ini, yaitu majelis ilmu. Semoga kita meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, pagi ini kita akan mengkaji tafsir surah Al-Kautsar, atau akan mengkaji, kalau temanya mengkaji ayat dan huruf surat Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar, surat yang ke-108. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar." Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita surah Al-Kautsar, di mana surah Al-Kautsar ini diturunkan di Makkah atau termasuk surat Makkiyah, terdiri dari 3 ayat. Kemudian kalimatnya ada 10 kalimat. Kemudian hurufnya ada 42 huruf. Surat yang relatif pendek, hanya terdiri dari 3 ayat, sama dengan surat Al-Asr, tetapi memiliki makna yang sangat padat, sangat dalam, sangat luas. Surat Al-Kautsar ini memiliki kandungan makna secara garis besarnya berhadap-hadapan atau kebalikannya surat sebelumnya. Apa surat sebelumnya? Sebelum surat Al-Kautsar surat apa? Surat apa? Sebelum surat Al-Kautsar surat apa? Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un, Allah jelaskan 4 hal di situ. 4 hal negatif. Maka Allah Subhanahu wa taala jelaskan 4 hal positif di dalam surat Al-Kautsar. 4 hal negatif di dalam surat Al-Ma'un. Yang pertama adalah sifat bakhil, yaitu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 4 sifat yang dimiliki oleh orang-orang pendusta agama, orang yang mengaku beragama
beragama Islam, tetapi dia bohong. Bohong karena 4 hal itu ada pada dirinya. Yang pertama adalah dia pelit. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. Orang pendusta agama yang pertama, sifat yang dimiliki itu orang yang menghardik anak yatim, berlaku kasar kepada anak yatim, dan juga tidak menganjurkan memberikan makan kepada orang-orang miskin. Itu artinya orang yang pelit. 2 kriteria itu bisa disimpulkan adalah orang yang bakhil. Karena tidak mungkin orang menghardik anak yatim kalau enggak pelit. Betul enggak? Yang kedua, menganjurkan aja enggak mau, apalagi ngasih kepada anak yatim, kepada orang miskin. Ya. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan untuk memberikan makan kepada orang-orang miskin. Jadi menganjurkan kan perbuatan yang gampang ya. Kalau cuma nganjurin aja gampang, betul nggak? Nganjurin aja nggak mau gitu. Tapi ada juga yang cuma nganjurin doang, dia nggak melakukan. Ada nggak begitu? Saking pelitnya itu berarti di atasnya pelit. Jadi ada bakhil, ada syahih gitu ya. Bakhil itu pelit kepada orang lain, sementara syahih itu pelit kepada orang lain, pelit kepada dirinya sendiri juga pelit. Itu syuhun. Yang kedua, sifat yang kedua adalah apa? Meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat itu sifat yang kedua yang disebutkan dalam surat Al-Ma'un. Karena ini ada munasabahnya, ada korelasinya antara surat Al-Ma'un dengan surat Al-Kautsar. Yang kedua adalah orang yang meninggalkan sholat. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Itu yang kedua. Yang ketiga, alladzina hum yura'un. Yang ketiga, mereka riya, pamer. Pamer adalah salah satu penyakit yang sangat berbahaya bagi jiwa kita, bagi hati kita. Dan kalau berbahaya bagi hati kita, pasti berbahaya bagi fisik kita. Karena penyakit hati sangat berpengaruh kepada penyakit badan kita. Kalau hati kita sehat, insya Allah badan kita sehat. Itu ya. Ada 3 penyakit biang, 3 penyakit yang sangat berbahaya, bahaya bagi amal ibadah kita, bahaya bagi hati kita, dan bahaya bagi kehidupan kita, yaitu riya, pamer. Cuman memang biasanya setan selalu memotivasi kita, setan mendorong kita supaya kita pamer biar masjidnya cepat jadi gitu. Kalau nggak pamer, nggak jadi masjidnya. Pamer. Yang keempat apa yang keempat? Wa yamna'unal ma'un. Yang keempat itu dia tidak mau meminjamkan hal-hal yang gampang dipinjamkan.
orang yang tidak mau menunaikan zakat, sama orang yang tidak mau bersedekah. Maka di dalam surat Al-Kautsar Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kebalikannya. 4 hal. Yang pertama, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya saya berikan kepadamu wahai Muhammad Al-Kautsar. Al-Kautsar, saya berikan kepadamu Al-Kautsar. Apa itu Kautsar? Kautsar itu memiliki 2 makna. Yang pertama adalah an-ni'am al-katsirah, nikmat yang sangat banyak, nikmat yang sangat besar, yang sangat banyak. Yang kedua adalah telaga Kautsar di surga sana. Itu pengertiannya Al-Kautsar. Pengertian yang pertama, nikmat yang sangat luar biasa atau yang sangat besar. Apa nikmat yang sangat besar? Di dalam tafsir disebutkan, termasuk tafsir Ar-Razi disebutkan di sana bahwa nikmat yang besar itu adalah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi. Yang kedua, Al-Kautsar itu al-ilmu, ilmu. Karena dengan ilmu maka kita bisa meraih segala-galanya, semuanya akan kita raih. Nabi Sulaiman bisa meraih kerajaan, kekuasaan. Apa passwordnya? Apa kuncinya? Ilmu. Al-Kautsar. Al-Kautsar juga bisa berarti Al-Quran atau wahyu yang Allah berikan kepada kita. Pemberian Allah yang sangat luar biasa, berarti harus kita imbangi bahwa kita mesti menjadi orang yang banyak memberi. Karena Allah banyak memberi. Allah telah banyak memberi kepada kita, maka kita mesti banyak memberi. Nah, begitu kesimpulannya. Inna a'tainakal kautsar. Maka itu kebalikannya pelit. Jadi kita karena sudah banyak diberikan oleh Allah nikmat yang banyak, nikmat yang sangat agung. Apa nikmat yang sangat agung? Nikmat yang sangat besar yang Allah anugerahkan kepada kita apa? Nikmat iman dan nikmat Islam. Kita tidak merasakan betapa besarnya nikmat iman dan Islam, sehingga kita jarang mensyukuri nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah, pagi-pagi saya bangun, iman dan Islam kita masih ada. Kita begitu enggak? Kita ngucapin begitu enggak? Jarang. Enggak pernah begitu ya. Tapi kalau kita makan jengkol, alhamdulillah nikmat banget. Dikasih durian, apalagi dikasih durian, ya kan nikmat banget. Gak pakai beli, udah tinggal makan aja, nikmat. Tapi kita mengakui bahwa iman dan Islam itu nikmat yang besar, tetapi kita jarang mengucapkan alhamdulillah ala ni'matil imani wal Islam. Jarang. Betul nggak? Ngaku nggak? Itu. Jadi nikmat yang besar mesti kita imbangi dengan kita sebagai orang yang dermawan. Kalau kita dikasih duit banyak, maka ngasihnya banyak, itu baru dermawan. Dikasih duit 5 miliar, ngasih sedekah Al-Hidayah cuman 100.000, apa 100.000, 1 juta juga belum apa-apa itu. Betul nggak? Jadi itu belum dibilang dermawan karena belum seimbang dengan hartanya, betul nggak? Kita lihat para sahabat bagaimana mereka dermawannya. Inna a'tainakal kautsar.
Semoga yang ngomong juga insya Allah mudah-mudahan jadi dermawan. Amin. Fasalli li rabbika. Yang kedua, sebagai kebalikannya surat Al-Ma'un tadi, orang yang meninggalkan salat sebagai sifat orang-orang munafik, orang-orang yang mengaku Islam tapi tidak salat, atau dia tidak mengakui seperti apa yang diakui, hanya ngaku doang. Artinya dusta, yaitu orang munafik. Maka dia meninggalkan salat. Maka di sini Allah sebutkan fasalli, maka salatlah. Kenapa Allah perintahkan salat? Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk bersyukur kepadanya. Setelah Allah berikan nikmat yang banyak, Al-Kautsar, nikmat yang banyak. Jadi Allah berikan nikmat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmat yang banyak, berarti juga otomatis memberikan kepada kita umatnya, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmat yang banyak. Gitu. Jadi di ayat ini memang khitabnya tertuju kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul enggak? Inna a'tainaka. Sesungguhnya saya berikan kepadamu wahai Muhammad. Tapi ini otomatis kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengaku bahwa kita menjadi umat Nabi Muhammad, Allahumma ja'alna minhum, mudah-mudahan kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Maka apa yang ada di dalam surat ini semuanya tertuju juga kepada kita. Maka kita diperintahkan untuk kita diberikan nikmat yang banyak. Rasulullah diberikan nikmat yang banyak, berarti kita diberikan nikmat yang banyak. Maka kita diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah. Apa ungkapan syukur yang paling simpel untuk diucapkan? Itu salat. Karena yang namanya syukur itu harus dilaksanakan dengan 3 hal. Yang pertama dengan lisan, yang kedua dengan hati, dan yang ketiga dengan amal perbuatan. Itu ada 3-tiganya di dalam salat. Maka Allah fasalli, sebetulnya Allah mau katakan fashkur, itu. Maka bersyukurlah, itu. Tetapi Allah katakan fasalli, maka salatlah. Karena di dalam salat itu ada segala-galanya tentang syukur. Ada ucapan. Kalau kita salat, pasti salat kita terkandung di dalam salat itu ucapan. Maka ada rukun qauli, ada rukun fi'li, ada rukun qalbi. Begitu kan? Betul enggak? Kita sholat itu harus memenuhi 3 rukun itu. Rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi. Kita sholat harus melaksanakan rukun qauli, yaitu takbiratul ihram. Itu rukun qauli. Tapi di situ sekaligus juga harus dibarengi dengan rukun qalbi, rukun qauli. Karena rukun qauli rukun ucapan, ngucap, ya kan? Maka jangan takbiratul ihram cuma gini doang, cuma gitu doang, diem. Itu mah bukan takbiratul ihram namanya, karena nggak mengucap, harus diucapin. Ya kan? Nah, kalau ngucapin, kalau bukan imam, kalau lagi jamaah, menjadi jamaah jangan kenceng-kenceng nanti ganggu temennya. Tapi mesti diucapin Allahu Akbar. Nah, gitu.
kedengeran, orang yang deket itu kedengeran. Itu sebetulnya kriterianya ya, baca itu baca. Kalau di samping kita nggak kedengeran, itu namanya nggak baca. Itu. Jadi kalau nggak baca, nggak sah sholat kita. Itu kalau rukun qauli juga. Kita baca doa iftitah, inni wajjahtu. Kita baca surat Al-Fatihah. Baca surat Al-Fatihah mesti juga kecumi-kecumi. Apa kecumi-kecumi itu? Qomat kamit. Nah kalau nggak qomat kamit itu namanya bukan baca. Itu berarti tadabbur, berarti merenungkan. Ya kan? Kita kalau sholat kan mesti harus baca Al-Fatihah. Kalau Imam Syafi'i berpendapat bahwa kita mau jadi imam, mau jadi makmum, mau sholat sendiri, mesti setiap rakaat itu harus baca Al-Fatihah. Betul nggak? Harus baca Al-Fatihah. Harus baca Al-Fatihah. Kalau nggak baca Al-Fatihah nggak sah setiap rakaatnya itu. Mau jadi imam, ataukah jadi makmum, ataukah sholat sendiri, harus baca Al-Fatihah. Nah, itu. Kemudian bacaan-bacaan yang lain termasuk tahiyat. Kemudian ada rukun qalbi, yaitu niat. Rukun qalbi itu yang paling utama, yang bisa menentukan sholat kita sah atau tidak, termasuk diantaranya rukun qalbi itu. Kalau sholat kita bukan karena Allah, tapi sholat ikut ibu-ibu, ada mungkin niatnya ikut sholat berjamaah di musola Al-Hidayah sini, supaya nanti di absen sama ketua musolanya. Siapa ketua musolanya? Ustaz Nandi. Ya, biar di absen, biar gak dikatain tumben. Biar gak ditumbenin. Nah itu, ya kan? Maka sholatnya ya karena Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah akan menjadi diterima karena ikhlas. Itu rukun qalbi. Kemudian ada rukun fi'li. Rukun fi'li ya gerakan kita, bagaimana kita ruku', bagaimana kita sujud, itu rukun fi'li. Termasuk thama'ninah itu juga rukun fi'li juga. Bagaimana kita thama'ninah? Ada seorang sahabat yang sholatnya cepat. Begitu setelah selesai sholat menghadap pada Rasulullah, maka dia disuruh ngulangi sholatnya lagi. Sholli fa innaka lam tusalli. Sholat kamu belum sholat. Kenapa ya Rasulullah? Kamu belum thama'ninah sholatnya. Sholatnya nggak thama'ninah. Sholatnya cepet banget, kayak ayam matok makanan tuh. Jungkir balik. Maka kalau di dalam mazhab Syafi'i itu hati-hati sholatnya itu, thama'ninahnya itu hati-hati. Jadi mesti ruku, diam sejenak, paling enggak selama subhanallah, gitu kan. Itu. Kemudian gerak tangannya jangan gerak-gerak juga, gitu. Ini mah i'tidal sami'allahu liman hamidah. Tangannya masih begini-begini. Langsung sujud. Allahu Akbar. Berarti enggak ada thama'ninahnya, itu i'tidal. Ya kan? Orang tangannya masih begini-begini. Nah, mesti thama'ninah. Jadi mesti sami'allahu liman hamidah. Nah, tenang begitu. Kayak kita berbaris gitu loh. Kita berbaris saja takut sama komandan. Sholat gak takut sama komandan. Sholat gak takut sama komandan. Begini-begini, garuk-garuk, menderin. Ya kadang-kadang ada aja. Dia itu kalau nggak sholat malah tenang. Begitu sholat malah begini-begini. Apa nunjukin orang belakang kalau sholatnya nyantai gitu ya.
Ya, jadi itu salat. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersyukur dengan kalimat fasholli. Maka salatlah, karena di dalam salat itu kita sendiri sudah tahu betapa nilai-nilai yang terkandung di dalam salat. Semuanya ada di dalam salat. Termasuk yang 3 tadi itu rukun qauli, qalbi dan fi'li. Maka Allah perintahkan kita bersyukur dengan kata fasholli, maka salatlah. Yang ketiga kita mesti ikhlas. Maka ikhlas itu lawannya riya tadi. Kalau di surat Al-Ma'un alladzina hum yura'un, maka di dalam surat Al-Kautsar Allah ungkapkan dengan kalimat yang sangat pendek, lirabbika. Lirabbika itu hanya untuk Tuhanmu, jangan untuk yang lain-lain. Ya, kita salat hanya karena Allah, jangan karena macam-macam. Fasholli li rabbika. Yang keempat, wanhar, dan berkorbanlah. Jadi di sini kebalikannya daripada wayamna'unal ma'un. Orang yang pelit, orang yang tidak mau bersosial, minjemin cangkul aja nggak boleh, dipinjemin nggak ada, minjemin pisau aja nggak boleh. Itu wayamna'unal ma'un, barang yang remeh-temeh yang mestinya mudah dipinjam nggak boleh, nggak mau minjemin. Nah, maka di dalam surat Al-Kautsar Allah sebutkan di sini wanhar, dan berkorbanlah. Orang yang mengaku cinta kepada Allah, orang yang mengaku beragama, yang mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka buktinya apa? Buktinya apa? Mau berkorban. Ya kan? Bilang cinta tapi gak mau berkorban, bohong gak itu namanya? Bohong apa bohong? Bohong. Bilang cinta kepada Allah tapi gak mau berkorban, maka Allah sebutkan wanhar, maka berkorbanlah. 3 ayat yang sangat indah. Kalau saya hitung-hitung hurufnya itu, per ayat itu ada 11 huruf Allah sebutkan di situ. Walaupun ada yang menghitungnya itu 10 huruf. Tapi saya setiap inna a'tainakal kautsar, coba Bapak-bapak hitung di situ huruf yang digunakan berapa jumlahnya. Ya, fasholli li rabbika wanhar, berapa jumlah huruf. Kemudian inna syani'aka wal abtar, berapa hurufnya? Kalau nggak salah ada 11. Kemudian kalau kalimatnya 3 kalimat di situ. Betul nggak? Inna a'tainaka al-kautsar. 3. Ya kan? Fasholli li rabbika wanhar. 3. Inna syani'aka wal abtar. Nah, itu ada huwanya itu sebagai aja, sebagai penyela. Ya, inna syani'aka wal abtar sama dengan inna syani'aka al abtar. Itu. Jadi huwanya itu sama dengan tambahan saja. Itu coba 3 kalimat di dalam setiap ayatnya. Banyak kalau kita kaji tentang bahasa Al-Quran yang mengandung mukjizat, maka dengan mengkaji bahasa Al-Quran, dia akan yakin betul bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan perkataan Nabi Muhammad. Al-Quran itu bukan perkataan Nabi Muhammad. Berbeda dengan yang Nabi dari Indramayu, beda. Kalau yang Nabi dari Indramayu mengatakan
Qala Rasulullah fil Quran, gitu. Bahaya itu. Rasulullah berkata di dalam Al-Quran. Ada kan Nabi dari Indramayu? Hah? Siapa namanya? Hah? Tahu nggak? Hah? Yang punya pesantren Zaitun, siapa namanya? Hah? Panji Gumilang. Dia mengatakan bahwa Al-Quran itu bukan firman Allah. Dia mengatakan qala Rasulullah fil Quran. Rasulullah berkata di dalam Al-Quran. Kalau begitu sama dengan hadis qudsi. Sama dengan hadis qudsi. Rasulullah berkata meriwayatkan firman Allah. Nah itu, coba dicek kalau nggak salah. Kalau saya dengerin berita-berita begitu, cuman saya nggak nanya langsung, nggak diskusi langsung sama Panji Gumilang. Soalnya orangnya susah ditemuin. Saya pernah juga ke Al-Zaitun sana, nggak ketemu sama Panji Gumilang. Kalau ketemu enak bisa ngobrol kan? Ya, nah, itu. Jadi kalau kita mengkaji tentang Al-Quran dari aspek manapun, termasuk aspek dari segi bahasa, ya, maka semakin menguatkan kepada kita bahwa Al-Quran, semakin menguatkan keimanan kita, keyakinan kita bahwa Al-Quran adalah kalamullah, adalah firman Allah, karena di dalamnya terkandung mujizat yang luar biasa. Sementara Rasulullah SAW pada waktu Al-Quran diturunkan, Rasulullah adalah ummi. Rasulullah bukan seorang penyair ulum. Rasulullah bukan ahli bahasa, bukan. Apakah Rasulullah pintar? Fatana, fatana. Bukan berarti Rasulullah ummi itu bukan fatana. Betapa banyak orang-orang dulu, orang-orang jadul itu, orang-orang tua kita pintar banget. Kadang-kadang nggak bisa baca tulis, betul nggak? Tapi dia pintar. By design, memang disetting dari Allah Subhanahu wa taala Rasulullah seperti itu. Supaya yakin bahwa Al-Qur'an adalah kalamullah. Ya kan? Wala takhuttu bi yaminika idzal lartabal mubtilun. Wala takhuttu bi yaminik. Jadi Al-Qur'an itu bukan tulisan, bukan hasil dari Rasulullah. Maka Allah setting bahwa Rasulullah adalah seorang ummi, seorang yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Kalau orang-orang barat selalu mengatakan tidak mungkin Rasulullah itu tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Memang begitu. Kalau orientalis, orang-orang barat yang mengkaji tentang ketimuran, orang Amerika, orang Belanda yang banyak mengkaji tentang ketimuran, banyak yang membuat tasykik, membuat keraguan-raguan terhadap Al-Quran. Maka dia selalu menyampaikan Rasulullah itu cerdas, orangnya pinter, bisa menulis, bisa bahasa, supaya orang Islam ragu kepada Al-Quran. Apakah ragu secara keseluruhan atau ragu sebagiannya? Dibikin begitu. Nah, tetapi kalau kita baca kitab-kitab tafsir, jelas bahwa penafsiran ummi, an-nabiyyil ummi, yang selalu kita baca sholawatnya itu, ya kan? Ya kan? Nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Itu kan? Nabiyyil ummi. Itu memang sudah disetting oleh Allah seperti itu. Supaya kita yakin bahwa Al-Quran adalah firman Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, sudah jam 6 kurang seperempat. Saya kira sudah cukup lama tadi ya, hampir 1,5 jam lebih. Saya menyampaikan, ya sudah habis bahannya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji senantiasa bermanfaat bagi kita semua. Al-Quran yang sama dengan bahrun la sahila lahu, lautan yang tak bertepi.
Semakin kita kaji, semakin kita haus. Semakin kita kaji, semakin kita merasa bodoh. Semakin kita kaji, semakin kita merasa tidak tahu. Itulah Al-Quran. Maka mudah-mudahan yang sedikit kita kaji ini bermanfaat bagi kita semua. Dan kandungan surat Al-Kautsar yang luar biasa, yang ada 4 hal tadi, mudah-mudahan kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan surat Al-Kautsar, sekali lagi, surat Al-Kautsar ini surat yang mengingatkan kepada kita agar kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah diberikan anugerah yang banyak, otomatis umatnya juga begitu. Maka jangan sekali-kali kita benci kepada Nabi Muhammad. Orang yang benci kepada Nabi Muhammad, maka dia akan terputus rahmatnya. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membenci kamu wahai Muhammad, memusuhi kamu wahai Muhammad, maka dia adalah orang yang al-abtar, yang terputus rahmatnya. Jadi kata abtar ini sering disampaikan oleh orang-orang yang tidak suka kepada Nabi Muhammad. Termasuk di dalam asbabun nuzul itu disebutkan ya, Wa'il di situ mengatakan karena Rasulullah itu putra-putranya banyak yang meninggal, maka dikatakan Rasulullah itu abtar, begitu, terputus nasabnya. Maka turunlah surat Al-Kautsar ini, ya kan, bahwa itu semuanya juga bedisan dari Allah. Putra putri Rasulullah jumlahnya ada berapa? 6 atau 7? 7 ya. Sab'atun auladuhum. Jadi putra Rasulullah atau anak Rasulullah, putra putri itu adalah 7. Yang hidup berapa yang hidup? Yang hidup sampai, maksudnya sampai dewasa gitu, sampai Fatimah ya, Sayyidatina Fatimah, yang Sayyidina Qasim, Ibrahim, Abdullah meninggal, ya kan? Ada Zainab, ada Ruqayyah, ada Ummu Kulsum, ya, itu meninggal. Maka orang menuduh Rasulullah itu orang yang terputus kehormatannya, karena anak itu kan sama dengan mahkota ya. Kalau kemudian pada meninggal gitu, orang-orang Arab itu Muhammad tuh udah terputus tuh kehormatannya, karena anak-anaknya pada mati gitu. Maka turunlah surat Al-Kautsar. Baik, ini masih nyambung lagi ini. Baik Bapak Ibu, kalau kita kaji nggak ada habis-habisnya tafsir, apalagi menafsirkan 3 ayat, 1 ayat saja itu nggak selesai 1 jam. Mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti biasa kita kasih kesempatan kepada jamaah. Barangkali mungkin ada yang akan ditanyakan mengenai tema yang ada ataupun di luar tema yang ada. Silakan. Silakan Pak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang luar biasa, ilmu yang diberikan kepada kita, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang jelas adalah ummi, ya kan? Ummi yang di dalam Al-Quran disebutkan bahwa beliau adalah ummi. Ada banyak ayat yang menyebutkan beliau itu ummi dan diutus kepada umat yang ummi juga. Di surat Al-Jumu'ah ayat 2 ya. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasula. Ya. Jadi Rasulullah tidak bisa membaca, maksudnya tidak bisa membaca tulisan. Tidak bisa membaca tulisan. Ya. Tidak bisa menulis. Itu disebutkan di dalam tafsir-tafsir, hampir semua tafsir itu menafsirkan seperti itu. Tafsir-tafsir tidak mungkin tafsir yang belakangan ini saja mungkin yang mengkaji tentang dua pendapat itu. Tapi tafsir-tafsir salaf itu semuanya menjelaskan la yaqra wa la yaktub. Itu. Jadi yaqra maksudnya tidak membaca tulisan. Nah, sedangkan ini pertanyaan yang sangat bagus karena memang kalau tidak dijelaskan menjadi bias. Bahwa membaca maksudnya membaca tulisan. Nah, membaca itu tidak harus membaca tulisan. Orang membaca dengan orang saja itu namanya juga membaca. Kita membaca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, itu membaca. Tapi yang dimaksudkan di situ adalah membaca tulisan. Membaca tulisan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah yang disaksikan oleh para sahabat, maka tidak ada tulisan, tidak ada hasil tulisan, tidak ada. Yang terdokumentasi tidak ada. Jadi Rasulullah ketika Al-Quran diturunkan, ada juru tulis Al-Quran, Zaid bin Thabit dan lain-lainnya itu. Rasulullah mengajarkan menyampaikan Al-Quran langsung membacanya. Rasulullah hafal Al-Quran. Yang sahabat-sahabat pada waktu turun Al-Quran mereka menyampaikan dan membacanya dengan hafalan. Mereka membaca Al-Quran dengan hafalan. Jadi pada zaman sahabat, pada zaman Rasulullah ya, bukan zaman sahabat. Kalau zaman sahabat yang disebut zaman sahabat itu zaman setelah wafatnya Rasulullah, itu zaman sahabat. Yang saya maksud pada zaman Rasulullah, para sahabat itu membaca Al-Quran itu membaca dengan hafalan. Membaca dengan hafalan. Rasulullah juga membaca Al-Quran dengan hafalan. Kita aja baca Al-Quran pakai mushaf. Maka baca Al-Quran pakai mushaf itu bid'ah. Betul nggak? Rasulullah nggak pernah baca Quran pakai mushaf, nggak pernah. Pernah nggak? Bid'ah itu. Bid'ah. Sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, kok kita lakukan? Itu namanya bapak-bapak berarti bid'ah. Ya kan? Baca Al-Quran pakai Quran atau kita nyebutnya pakai Quran gitu aja deh. Kalau dibilang mushaf kadang-kadang ada yang mungkin kurang nyambung. Kita baca Quran pakai Quran itu bid'ah karena Rasulullah dulu baca Al-Quran nggak pakai mushaf atau nggak pakai Al-Quran, bacanya pakai hafalan. Nah, Rasulullah pasti membacanya dengan bertajwid. Maka Rasulullah suatu ketika juga ini baca Bismillahirrahmanirrahim, rahmannya dipanjangin, rahimnya dipanjangin. Itu aja. Jadi Rasulullah nggak mengatakan ini bacaan ikhfa, ini bacaan idhar, nggak ada itu ikhfa idhar, nggak ada. Itu bikinan ulama, itu bid'ah juga itu, tajwid itu. Semua ilmu itu bid'ah. Karena memang ulama
mengarang ilmu yang sumbernya memang dari Rasulullah, kemudian dirumuskanlah ilmu itu untuk mempermudah kita memahami dan mengamalkan ajaran Islam, termasuk tajwid. Jadi Rasulullah mengajarkan bagaimana membaca Al-Quran yang benar, menyampaikannya kepada para sahabat. Memang tidak sedetil pengajaran tajwid di dalam hadis-hadis yang terdokumen itu nggak ada yang sedetil pelajaran tajwid, nggak ada. Maksudnya Rasulullah pernah menyalahkan ini bacaannya kurang panjang, terus Rasulullah menegur supaya jangan panjang-panjang. Nggak ada. Kalau kita cari hadisnya kemana sampai ujung dunia nggak ketemu. Ini bacaannya kurang dengung, wahai Zaid, bacaannya dengung kamu. Nggak ada begitu. Ya, secara global aja bahwa Rasulullah itu membaca Al-Quran sudah bertajwid. Karena orang Arab ya kan. Kalau kita mungkin kalau Rasulullah di sini mungkin banyak juga ngomongin masalah tajwid kali. Itu haknya nggak bener, kamu baca haknya itu. Baca hak jangan kayak hak begitu. Masa tarmihim bihijaratin? Jangan tarmihim bihijaratin begitu. Tarmihim bihijaratin. Itu. Baca Al-Fatihah kamu nggak bener itu, masa Shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Nggak bener itu. Ainnya yang belakang sudah pas sih. Ain yang belakang. Tapi dua ain yang depan tadi kayak hamzah, salah itu, Fatihahnya berarti salah. Kalau ibu-ibu kan nggak begitu, kadang-kadang pokoknya kalau sudah diimamin lagunya bagus Pak Ustadz, saya sampai menangis merinding saya Pak Ustadz, karena lagunya enak, imamin sehingga dia menangis, padahal bacaannya hancur. Dan hancur bagaimana orang ainnya juga dibaca kayak hamzah. Shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Enak, sebab menangis dia. Padahal bacaan ainnya rusak. Jadi Rasulullah mengajarkan membaca Al-Quran dengan hafalan kepada sahabat langsung. Ya, dan di situ sudah terkandung pelajaran tajwid, bahkan juga qiraat yang 10 yang dikatakan oleh ulama mutawatir. Ada qiraat 7, ada qiraat 10, ada qiraat 14, qiraat 20 nggak ada, 14 saja. Nah, itu semuanya ada, macam-macam bacaan itu kan. Ya. Wa arjulikum dibaca wa arjulakum, wa arjulikum, macam-macam qiraat itu kan. Nah, ya, wadduha, ziratal, maliki yaumiddin. Nah, itu macam-macam qiraat. Itu semuanya diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan dikembangkan sahabat, bukan, itu asli dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu penjelasannya tentang la yaqra wa la yaktub. Yang jelas kalau kita kaji para ulama tafsir atau mufassir dalam kitab-kitab tafsirnya itu menjelaskannya begitu. Dan memang kalau kita pahami secara sepintas nggak masuk akal. Masa Rasulullah nggak bisa baca, nggak bisa nulis, nggak masuk akal. Memang begitu kelihatannya, betul nggak? Tapi maksudnya tidak bisa membaca, terutama yang tidak bisa membaca itu tidak bisa membaca bacaan. Tapi dia membaca. Bagaimana tidak membaca? Begitu. Memang awalnya di dalam hadis itu ketika dituntun malaikat Jibril, Iqra ya Muhammad, ma ana biqari, saya nggak bisa membaca. Lah memang perlu proses waktu itu kan. Sempat Rasulullah itu disuruh baca malaikat Jibril, beliau komentar, saya nggak bisa baca. Itu pernah itu. Nah, memang pertama-tama begitu. Jadi karena menerima wahyu itu berat sekali, berat, ya kan? Maka begitu pertama kali Rasulullah menerima wahyu di Gua Hira itu,
ya kan, pulang mesti direm-rem sama Sayyidatina Khadijah karena hampir kayak pingsan, kayak kesurupan gitu karena saking beratnya menerima wahyu. Katanya yang paling berat itu kalau sudah mendengarkan suara isyarat-isyarat itu, kayak suara lonceng, suara gemuruh kayak lebah gitu. Itu penerimaan wahyu yang paling berat. Ya. Jadi sekali lagi bahwa tidak masuk akal, tetapi itu by design oleh Allah, by design. Saya yakin bahwa umat Islam akan ragu kepada Al-Quran kalau Rasulullah itu pintar membaca Al-Quran, apalagi pintar bahasa. Ya, sudah, ya kan? Nah, jadi itulah yang terdokumentasi di dalam literasi kita bahwa Rasulullah, terutama literasi ulama-ulama salaf ya, dan sekarang berkembang begitu karena ulama-ulama kita mengatakan ada terjadi tasykik, terjadi pembentuk keraguan-raguan, membuat keraguan-raguan kepada umat Islam yang disampaikan oleh para orientalis, sehingga menafsirkan layak ummi itu bukan Rasulullah yang ummi, tapi umatnya yang ummi, maka disebut ummi gitu. Jadi Rasulullah tetap bisa baca. Itu orang barat yang menyampaikannya begitu agar umat Islam itu ragu kepada Al-Quran, atau paling tidak membenarkan apa yang disampaikan oleh para orientalis bahwa Al-Quran itu bukan firman Allah, atau setidaknya tidak seluruhnya firman Allah. Bisa juga Al-Quran itu kerangkanya dari Allah lalu ditambah-tambahin oleh Rasulullah karena Rasulullah pintar. Nah, itu dibuat ragu-raguan seperti itu. Tadi ada satu atau dua pertanyaan tadi, satu ya, dua. Yang kedua, oh ya, jadi itu karena terlambat turunnya wahyu ya pada waktu sebelum ad-duha itu, lambat berapa lama gitu kan, sehingga Rasulullah dikatakan kamu sudah ditinggalkan oleh malaikat Jibril ya Rasulullah, wahai Muhammad, kata orang-orang kafir, kata orang-orang benci kan begitu. Maka karena telat lama kemudian turunlah surat ad-duha dan seterusnya itu. Maka setelah itu kita dianjurkan untuk membaca takbir. Ya, jadi kita dianjurkan baca takbir itu karena itu asbabun nuzulnya. Dan itu dianjurkannya setelah ad-duha sampai An-Nas. Ya, kalau membaca ayat-ayat biasa selain itu sebetulnya nggak ada anjuran baca takbir, nggak ada. Walaupun mungkin Ustaz Muammar biasanya begitu, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Nggak ada Ustaz Muammar begitu, tapi sebetulnya nggak ada anjuran untuk baca takbir selain itu. Yang dianjurkannya adalah baca ad-duha sampai An-Nas. Itu. Saya kira itu penjelasan. Makasih. Baik. Udah. Baik, saya kira cukup. Mungkin ada tambahan, mungkin ada kan? Ustaz. Biar sempurna. Baik, saya kira cukup untuk pertanyaannya pada pagi hari ini. Kita terima kasih kepada guru kita yang telah menyampaikan ilmunya. Mudah-mudahan ilmu yang boleh disampaikan bisa bermanfaat bagi diri kita, bagi keluarga kita, bagi lingkungan kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Acara kita lanjutkan, yaitu sambutan yang pertama, yaitu sambutan dari Ketua DKM Mushola Al-Hidayah. Untuk itu kepada Ustadz Nandi, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu
ولا يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Hadaratul mukarramun, para asatidz, para alim ulama, para tokoh masyarakat, para huzat, wabil khusus dan terkhusus yang sama-sama kita hormati, yaitu Kiai Haji Abdurrahim Hasan SQMA, Ustadz guru kami yaitu Ustadz Ahmad Zarkasi SAG, Ustadz Muhammad Rafiq, Ustadz Mahmud, MC kita sekaligus mamang saya Ustadz Dwi, Ketua Majlis Talim Arafah Ustadz Rahmat Aziz Wiguna, Ketua LMK RW 07 Bapak Wawan Widianto, Ketua RT yang hadir diantaranya ada Ketua RT 08, RT 05, RT 11 dan Ketua RT yang lainnya yang hadir pada pagi hari ini. Para penasihat kuliah subuh diantaranya ada Bapak Dr. Haji Adi Saputra, Bapak Haji Muhammad Idam, ada Habib Muhammad Tupi, para ketua DKM Mushola dan Masjid yang hadir pada pagi hari ini, para tokoh masyarakat, seluruh jamaah baik bapak ataupun ibu-ibu yang hadir dalam kuliah subuh pada pagi hari ini yang saya tidak sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Puji serta syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana di pagi yang penuh keberkahan ini, di tempat yang mulia ini kita masih diberikan berbagai macam nikmat. Wabil khusus nikmat iman wal Islam, nikmat syahadat wal afiyah, nikmat panjang umur serta nikmat kesempatan sehingga kita bisa melakukan rutinitas kita yaitu kuliah subuh Arafah Ahad pagi. Dan pada pagi hari ini ada yang berbeda di antara kuliah subuh Arafah biasanya, yaitu yang pertama kita memang mengundang ibu-ibu untuk hadir untuk membiasakan bahwa kuliah subuh ini bukan hanya untuk bapak-bapak tapi untuk seluruhnya Pak Kiai ya. Semoga bisa terus berlanjut untuk ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, bahwa kuliah subuh ini untuk umum dan bukan hanya untuk RW 07 tapi untuk siapapun yang hadir. Dan yang kedua, kita menyediakan ada selain sarapan gratis ada pasar bahagia, yaitu pasar bahagia berbagi sayur-sayuran untuk kaum muslimin dan muslimat, wabil khusus untuk para pejuang subuh yang hadir dalam kajian subuh pada pagi hari ini, di mana kegiatan ini rutin kita adakan setiap Jumat biasanya untuk para ibu-ibu ataupun masyarakat yang membutuhkan. Dan alhamdulillah di Mushola Hidayah sudah berjalan 42 pekan. Semoga kegiatan Jumat berkah di Mushola Hidayah terus berlanjut sampai akhir hayat kita semuanya, dan semoga kegiatan-kegiatan yang lainnya di Mushola Hidayah ini terus bisa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga semoga para donatur-donatur yang terus mendukung kegiatan-kegiatan di Mushola Hidayah, semoga Allah istiqomahkan, Allah berkahi rezekinya, Allah panjangkan umurnya dalam keadaan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, saya juga memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para jamaah yang hadir pada pagi hari ini apabila ada jamuan, tutur kata bahasa ataupun juga tempat yang mungkin kurang berkenan, tempatnya minimalis seperti ini ya Pak ya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan mungkin hanya ini yang bisa kami berikan kepada jamaah semuanya. Dan kami pun berencana semoga niat kami dan pengurus untuk memperluas lahan mushola bisa terlaksana, bisa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan lahan yang di seberang saya sedang nego dengan pemiliknya, semoga bisa menjadi kenyataan, bisa tempat usaha mushola, sehingga niat kami untuk menjadikan Mushola Hidayah menjadi mushola sejuta manfaat, yang mushola yang berdaya guna, sehingga bisa bermanfaat untuk umum, untuk masyarakat seluruhnya, bisa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kami ucapkan beribu-ribu terima kasih para relawan, wabil khusus ibu-ibu yang selalu mendukung kegiatan-kegiatan di Mushola Hidayah dengan penuh ikhlas, penuh keistiqomahan, walaupun ibu-ibu yang repot dengan anak-anaknya tapi tetap selalu bisa menjadi tim dapur Mushola Hidayah. Semoga apa-apa yang ibu berikan dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda, disehatkan jasmani dan rohaninya, dan jadikan keluarganya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, amin ya rabbal alamin. Ya mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Dan yang terakhir, kami juga di sini ada ingin membentuk menjadi Srengeng Sawah ini menjadi kampung sedekah, di mana kita ada program sedekah sampah Mushola Al Hidayah
di mana dengan sampah ini bisa menghantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau uang kita mungkin ikhlasnya bisa belum 100%, tapi dengan sampah itu yang mungkin sudah tidak terpakai, sampah-sampah yang bisa didaur ulang, bisa disedekahkan di Musolidaya, dicatat dengan profesional dan dilaporkan secara terperinci ke umum, sehingga uang-uangnya itu bisa dipergunakan untuk kegiatan kemaslahatan di Musola Al-Hidayah. Mungkin itu aja yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena ketua kita kurang sehat ya, mungkin tidak ada sambutan dari ketua Majelis Taklim Ahad Subuh Arafah. Kita lanjutkan sambil berselawat. Mungkin ada yang akan disampaikan untuk membantu kegiatan Majelis Taklim Ahad Subuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jazakumullah khairan katsirah. Mudah-mudahan amal yang Bapak sampaikan dibalas Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum acara ditutup dengan doa, ada beberapa pengumuman. Nanti doa insya Allah akan sampaikan guru kita Ustaz Muhammad Rafiq. Ada beberapa pengumuman. Pengumuman pertama mengenai laporan keuangan Majelis Taklim Ahad Subuh Arafah saldo awal sampai tanggal 20
September 2025 sebesar Rp3.672.500. Kemudian untuk penerimaan petang amal dari Mushola Baitul Khair sebesar Rp633.000. Total penerimaan sebesar Rp4.305.500. Kemudian untuk pengeluaran tanggal 21 September 2025 sebesar Rp800.000. Saldo akhir sampai tanggal 26 September 2025 sebesar Rp3.505.500. Kemudian untuk pindahnya akad yang akan datang tanggal 5 Oktober 2025 bertempat di Masjid Al-Mu'awanah RT 08 RW 07. Saya pembawa acara kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa azwaji wa dzurriyyati wa ali baitil kiram. Summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ila arwahi jami'i masyayikhina ila arwahi jami'il muslimin al muslimat wal mu'minin al mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha barri wa bahriha. Hadiyatan lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal 'azim sultanik. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taghfir lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa li abaina wa li ummahatina wa li ajdadina wa jaddatina wa li jami'i masyayikhina wa li jami'i muallimina wa li asatidina wa liman nahabbana wa liman nahsana ilaina wa liman nasa'a ilaina liman lahu haqqun alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa'fu anna wa 'anil muslimin wa qina wa iyyahum syarra masaibid dunya waddin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil mukarrabin. Allahumma alqir ru'ba fi qulubiz zalimin al mutakabbirin al mutajabbirin. Allahumma farriq jam'ahum. Allahumma syaddid samlahum. Allahumma khalif baina qulubihim. Allahumma la tuballighum amalahum. Allahumma ya Rabbana la tusallit alaina bidunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asyahidin.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربي يسر لنا ولا تؤثر علينا الله ربي تمم لنا بخير أعمالنا ربي يسر لنا ولا تؤثر علينا الله ربي تمم لنا بخير أعمالنا ربي يسر لنا ولا تؤثر علينا الله ربي تمم لنا بخير أعمالنا ربي يسر لنا ولا تؤثر علينا الله ربي تمم لنا بخير أعمالنا ربي يسر لنا ولا تؤثر علينا الله ربي تمم لنا بخير أعمالنا ربي يسر لنا ولا تؤثر علينا الله ربي تمم لنا بخير أعمالنا ربي يسر لنا ولا تؤثر علينا الله ربي تمم لنا بخير أعمالنا ربي يسر لنا ولا تؤثر علينا الله ربي تمم لنا بخير أعمالنا ربي يسر لنا ولا تؤثر علينا الله ربي تمم لنا بخير أعمالنا ربي يسر لنا ولا تؤثر علينا الله ربي تمم لنا بخير أعمالنا ربي يسر لنا ولا تؤثر علينا الله ربي تمم لنا بخير أعمالنا ربي يسر لنا ولا تؤثر علينا الله ربي تمم لنا بخير أعمالنا ربي يسر لنا ولا تؤثر علينا الله ربي يسر لنا بخير أعمالنا